Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Prasetyawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya di LKP DCC Kalianda yang berjudul Membagi bandwidth menggunakan Simple Key. Latar belakang, Sekolah Menengah Kejuruan SMK merupakan sekolah yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didiknya agar siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, baik dunia usaha atau industri. Sehingga para siswa SMK dibekali dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih dibandingkan dengan sekolah lain. Perumusan masalah. 1. Bagaimana cara membagi bandwidth menggunakan Simple Key? 2. Bagaimana cara men-setting mikrotik? Batasan masalah. Mengingat keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis dan agar dalam penulisan laporan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yaitu hanya membahas membagi bandwidth menggunakan Simple Key. Tujuan, praktik kerja lapangan PKL merupakan suatu sistem pembelajaran yang dilakukan di luar proses belajar. Belajar mengajar di sekolah dan dilaksanakan pada dunia usaha atau dunia industri, atau instansi yang relevan. Juga untuk mengimplementasikan materi yang didapat sekolah. Manfaat praktik kerja lapangan dapat mengenali suatu pekerjaan industri di lapangan sehingga setelah selesai dari sekolah menengah kejuruan atau SMKN 1 Ketapang dan terjun ke lapangan kerja industri dapat memandang suatu pekerjaan yang tidak asing lagi baginya. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Istilah ini berasal dari bidang teknik bandwidth yang menunjukkan total jarak atau berkisar antara tertinggi dan terendah sinyal pada saluran komunikasi atau band. Jenis-jenis bandwidth. Digital bandwidth adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per sekon tanpa distorsi. 2. Analog bandwidth. Analog bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hz atau siklus per detik yang menentukan berapa banyak informasi yang bisa ditransmisikan dalam satu saat. Perangkat manajemen bandwidth. 1. Aplikasi Winbox. 2. Laptop atau PC. 3. Router bot mikrotik. 4. Kabelan. 5. Access point. 6. ISP atau Internet Service Provider. 7. Switch. 8. Komputer atau PC. 9. CPU atau Central Processing Unit. 10. Mouse. Waktu. Adapun waktu yang melaksanakan praktik kerja lapangan adalah mulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai tanggal 3 Mei 2021. Tempat pelaksanaan kerja lapangan adalah di LKP Dian Cipta Cendikia, Kalianda dengan alamat di Jalan Raden Intan nomor 243, Kota Baru, Kalianda, Lampung Selatan. Fokus kerja lapangan. 1. Melakukan perakitan personal komputer atau PC. 2. Mengenal Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. 3. Mempelajari jaringan komputer. Langkah-langkah membagi bandwidth menggunakan Simple Key. Pertama, di sini ada topologi yang digunakan adalah seperti gambar di bawah ini. Pertama, kita buka aplikasi Winbox. Setelah muncul tampilan di Winbox, pilih kata atau option Reconnect. Setelah itu klik IP address lalu klik option Connect. Nanti akan muncul tampilan awal di Winbox seperti gambar di bawah ini. Kedua, jika sudah muncul tampilan seperti di bawah ini, kita pilih interface untuk memudahkan proses pelaksanaan. Jadi kita ubah nama di Ether 3 menjadi Ether 3 ISP, Ether 4 menjadi Ether 4 LAN, dan Ether 5 menjadi Ether 5 Wi-Fi. Jika sudah selesai di tahap interface, sekarang kita masuk ke tahap IP bagian DHCP client. 4. Di tahap ini kita akan menambahkan DHCP client. Caranya kita cukup klik tanda plus saja, maka akan muncul tampilan DHCP client seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita masukkan Ether 3 ISP, caranya cukup klik tanda plus saja. Ether 3 ISP lalu klik
apply dan OK. Untuk mengoneksikan Ether 3 ISP, caranya kita klik baris Ether 3 ISP lalu klik icon checklist seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan mengatur IP address. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengaturan IP address untuk menambahkan IP Ether LAN dan Ether 5 WiFi. Caranya cukup klik icon plus. Selanjutnya kita akan menambahkan new address Ether 4 LAN dengan IP address 192.168.100.1/24. Selanjutnya kita akan menambahkan new address Ether 5 WiFi dengan IP address 192.168.200.1/24. Jika sudah selesai menambahkan IP address, maka sekarang kita masuk ke tahap IP DNS seperti gambar di bawah ini. Jika kita sudah klik icon DNS, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Langsung saja kita checklist Allow Remote Request. Jika telah menyelesaikan DNS setting, maka sekarang kita klik DHCP servernya untuk mengatur DHCP setup seperti tampilan di bawah ini. Langkah selanjutnya kita klik DHCP Setup untuk mengatur DHCP Server Interface. Tahap selanjutnya kita akan mengatur DHCP Server Interface. Pertama kita pilih Ether 4 LAN terlebih dahulu. Di tahap DHCP Address Space kita hanya perlu next saja. Di tahap Gateway for DHCP Network ini juga kita hanya perlu klik next saja. Di tahap Address to Give Out ini juga kita hanya perlu klik next saja. Di tahap DNS server ini cukup klik next saja. Di tahap last time ini kita hanya perlu klik next saja. Di tahap akhir mengatur DHCP setup ini jika tampilan layar muncul seperti gambar di bawah ini, kita cukup klik OK. Setelah kita mengatur DHCP server atau DHCP setup, tahap selanjutnya adalah kita akan mengatur firewall seperti gambar di bawah ini. Setelah kita klik icon plus, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Jika sudah, maka kita pilih general untuk mengatur out interface. Klik tanda panah seperti gambar di bawah ini, lalu kita pilih Ether 3 ISP, setelah itu apply dan OK. Jika kita sudah selesai mengatur general, maka tahap selanjutnya kita akan mengatur bagian action. Kita hanya perlu memilih Masquerade, lalu klik apply dan OK. Setelah kita mengatur firewall bagian NAT rule, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Kita cukup klik tanda plus saja yang ada tanda panahnya. Setelah kita selesai mengatur firewall NAT, selanjutnya kita akan mengecek koneksi jaringan internet di terminal. Caranya dengan mengetikkan ping IP 192.168.1.1.152 lalu enter. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Jika sudah selesai mengecek koneksi terminal di terminal, selanjutnya kita akan mencoba mengecek di command prompt atau CMD. Setelah itu kita akan mencoba dan memastikan apakah jaringan internet sudah terkoneksi dengan baik dan stabil. Caranya kita akan mencoba buka Google Chrome. Gambar di bawah ini sudah bisa mengakses ke Google Chrome, artinya jaringan internet sudah terkoneksi dengan baik dan stabil. Selanjutnya untuk membagi bandwidth, klik menu quiz atau pada Winbox. Pada quiz list pilih simple quiz. Kemudian tambahkan rule baru, kemudian atur name IP target, max limit dari target upload dan target download seperti di bawah ini. Klik OK dengan pengaturan tersebut, maka klien dengan IP 192.168.15.100 akan mendapatkan kecepatan maksimum upload dan download dalam keadaan apapun selama bandwidth tersedia. Setelah dilakukan konfigurasi seperti di atas, maka kita dapat memperhatikan hasil praktikum limit bandwidth ini dengan cara klik speed test, lalu cobalah untuk download. Di bawah ini adalah salah satu contoh hasil download pada klien 1. Kesimpulan, PKL dapat menunjang siswa untuk menjadi tenaga kerja menengah yang berpengetahuan, berwawasan luas,
serta kompeten dalam bekerja, baik dunia usaha maupun industri, dan PKL merupakan kegiatan praktik di luar jam sekolah dalam upaya membangun siswa-siswi yang disiplin dan bertanggung jawab dalam semua hal. Baiklah, itu presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya lagi bertanya, Baik, apakah fungsi manajemen bandwidth? baik, pertanyaan saya terima. Itu apa ada yang ditanyakan lagi? Siap saya. Apakah fungsi simple QUIC? Terus ada yang ditanyakan lagi? Siap saya. Apa yang harus dilakukan jika maaf salah. Apakah yang dibutuhkan pada manajemen bandwidth? Baik, pertanyaan saya terima. Di sini saya akan menjawab, yaitu 1. Fungsi utama Simple QUIC ini adalah untuk membagi atau memanajemen bandwidth, tapi dengan menggunakan Simple QUIC ini kita bisa membagi bandwidth secara mudah dan praktis karena QUIC Simple ini membagi bandwidth menggunakan IP. Pertanyaan kedua, dibutuhkan sebuah perangkat yang disebut router, sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya dengan proses yang dikenal sebagai routing. Menjadi routing, salah satu vendor yang menyediakan perangkat router adalah Mikrotik. Pertanyaan ketiga, menjadi jalur atau media pengiriman data, membatasi kecepatan transfer data, membatasi jumlah data yang dapat ditransfer. Untuk optimasi kinerja trafik jaringan dan latensi atau mengendalikan penggunaan bandwidth. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.